Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu, akan memaparkan modul 1.1J Koneksi Antar Materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran Onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan Opvoeding memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menurut kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang bersifat dinamis. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola dirinya agar memiliki kesadaran sosial bahwa ia hidup tidak sendirian dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang murid dan pembelajaran di kelas, saya beranggapan bahwa murid diibaratkan seperti kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak guru. Murid yang pintar adalah murid yang ideal menurut pandangan guru. Murid harus mengerti dengan materi yang dijelaskan guru. Guru hanya menyampaikan materi pelajaran tanpa memperhatikan aspek perkembangan lainnya dan karakter murid yang beragam. Metode ceramah dan demonstrasi adalah metode yang umum digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pelajaran. Kelas yang tanpa komunikasi timbal balik adalah kelas yang tertib. Setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami banyak hal di antaranya. Yang pertama, aspek perkembangan murid terdiri dari sosial budaya, kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual yang harus diperhatikan. Yang kedua, murid adalah pelaku dalam pembelajaran yang harus kita fasilitasi. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan kemampuan belajar murid. Yang keempat, guru harus memahami karakteristik murid. Karena setiap anak terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Yang kelima, guru menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keenam, guru menjadi contoh bagi murid baik secara sikap maupun secara perilaku. Setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang harus saya terapkan di kelas saya.
di antaranya. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang berintegrasi dengan perkembangan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid. Yang ketiga, mengutamakan proses daripada hasil dalam pembelajaran. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan murid agar murid berani memberikan atau mengutarakan isi hatinya. Yang kelima, komitmen untuk menjadi tauladan bagi murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan sebagai tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan sebagai tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh, baik dari aspek sosial budaya, kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual. Dalam hal ini, guru berperan penting dalam perkembangan anak. Bagaimana guru mengambil peran tersebut? Jika guru beranggapan bahwa murid adalah objek, sosok yang harus dituntut dan juga dimintai haknya, maka hal ini merupakan wujud pendidikan yang tidak mengakui kodrat anak untuk menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Namun, apabila guru mampu menjadi penuntun, maka anak diberikan kebebasan. Di samping guru adalah pendidik, guru juga sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Guru dan murid harus menjalin kolaborasi untuk menggali potensi murid dan mengakomodasi karakter masing-masing murid agar terwujudnya student well-being. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.